selingkuh. Why? Karena mereka suka wanita yang atraktif. Ya. Kalau mereka memang suka wanita yang atraktif, lalu kenapa perempuan gak disuruh bekerja? Akhirnya dia menganggap istrinya tidak atraktif. Tapi nanti pada saat di rumah doang. Pada saat di rumah doang, pakai dasteran, kucel, ngurus anak. Makanya sekarang di rumah juga harus terlihat atraktif, cara jalannya juga harus beda, terus harus dandannya. Jadi di rumah itu jadi kayak orang kerja Tetap kalau gitu misalkan, loh. Pak, Ma aku butuh kopi. Ya Pak, silakan. Oke. Ya, ya. Itu kalau kayak gitu, sorry, kalau istrinya kayak gitu, suaminya malah pengen selingkuh. Apa? Tadi kerja begini. Tapi nanti akan kita bahas. Nanti kita akan bahas. Karena sekarang kita akan langsung masuk ke sebuah teknik yang namanya sedona. Ya. Katanya Mbak Poppy, hanya dengan sedona ini Anda bisa melepaskan semua beban-beban yang ada dalam hidup Anda. Buset, enak banget ya kayaknya. Iya, jadi pemirsa silakan sedona. ikutan. Jadi sedona ini salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk melepaskan perasaan. Jadi pemirsa juga boleh ikutan di rumah gitu. Nah, sekarang di belakang kita ada balon. Tapi kalau pemirsa nggak punya balon pakai apa? Pakai membayangkan. Bayangkan ada Tenang, balon. kita Visualisasi. main. Iya, visualisasi. Visualisasi. Nah, Ada sekarang, balon. tadi kan Indri punya perasaan banyak ya. Ada Ya. perasaan-perasaan itu kan marah, sedih, takut, kecewa dan lain-lain Ya. gitu kan. Nah, pada saat ngejalanin peran sebagai seorang yang disebut dengan kepala rumah tangga, apa perasaan? Happy. Kemudian pada saat kamu nggak menjalankan peristiwa persis seperti orang lain jalanin, perasaanmu gimana? Tetap happy. Kemudian pada saat kamu melihat adik-adik dan sekarang kamu harus membentuk keluarga kecil, apa yang kamu rasakan? Tetap happy karena itu menjadi tanggung jawab aku sama adik aku. Karena kenapa aku mengambil tanggung jawab itu, aku mau buktiin sama orang banyak yang bilang lu pasti nggak mampu nyekolahin Adel di luar negeri. Berarti tantangannya di sini adalah ada kemarahan di sini yang kaitannya ada orang yang melecehkan dengan kalimat seperti itu. Marah adalah perasaan, gitu loh. Part daripada perasaan. Maka sekarang semua perasaan harus dilepasin. Kenapa? Rezeki mau ngalir kalau tidak ada emosi lagi. Emosi yang jelek, Jelek yang negatif. Maka sekarang Jujur sama diri sendiri ya, ya. jadi Harus sekarang, jujur. jadi pertama adalah apa yang kita rasakan. Jadi untuk pemirsa ini bisa dilakukan ya, untuk semuanya juga bisa Aku lakukan. juga ya. Apa yang Anda rasakan? Perasaan silakan dituliskan di kertas seperti ini nih. Tuliskan perasaan, mungkin marah, sedih, kecewa, takut atau apapun silakan dituliskan. Apa yang pemirsa atau semua yang mendengar saat ini, apa yang Anda rasakan kini? Anda ngomong sama diri sendiri, apa yang saya rasakan? Apa yang ibu rasain sekarang? Apapun perasaan dituliskan satu-satu ya. Jadi misalnya Ini bahasa marah, Indonesia ya, ya, Mbak Poppy. sedih, kecewa, satu-satu. Satu ininya satu. Sedih, Satu kecewa, kertas, benci, satu perasaan. apa namanya, tersakiti. Yang negatif semua ya? Yang negatif ya, bukan yang positif. Negatif. Jadi tersakiti. Harus yang negatif. Jelek aja. Yang negatif, yang positif pertahanin dong. Oh gitu, harus yang negatif. Kalau Iya dong. positifnya lo lepasin juga, lo mau punya perasaan apa? Oke. Selesai. Udah tulis misalnya Ya. marah, sedih, tersakiti, kebencian dan lain-lain ya. Semua udah dilepasin. Udah. Nah, kalian pertanyaan lagi ke diri sendiri. Pertanyaan kedua. Bersediakah saya merasakan perasaan ini? Jawab dalam hati. Perasaan ini tuh maksudnya perasaan Perasaan apa ya? yang tadi Negatif tulisin. ini, perasaan negatif ini. Iya, perasaan negatif Bersedia ini. atau tidak gitu? Bersedia apa enggak? Karena banyak orang yang menutup-nutupi perasaan. Dia seolah-olah kayak nggak punya beban, nggak punya perasaan. Padahal nanti bentroknya di dalam diri sendiri jadi konflik. Oke. Nah, kemudian kalau udah bersediakah saya melepaskan? Kalau bersedia maka ambil balonnya, satu orang satu balonnya, ditempelin. Jadi pemirsa tolong bayangin adalah Oke. Anda Sini ya. membayangkan balon itu ada bacaannya ditempel. Nah, ini dia, ditempel. Ini ya? Misalnya di sini sedih ditempelin, kemudian di sini Kecewa. tulis nih Tempelin, Bu. marah. Nah, kayak tempelin. Di balon saya cuma 3. Ya, ambil sebelah boleh. Nah, Udah nih 3. Oke, 3. Kemudian Sedih, marah, dilepaskan. kecewa. Ini dilepasin, diambil gunting. Mana Ini guntingnya? gunting-gunting, Mbak. Oke, gunting. Ini apa ritualnya? Baca apa? Lepas aja. Enggak satu-satu ya. Jadi nanti Oke. bayanginnya gini. Saya melepaskan, ini saya yang lepas ini. Oke. Oke. Jadi pemirsa juga boleh membayangkan saya melepaskan perasaan apa ini? Marah. Saya melepaskan perasaan marah saya hari ini. Lepas. Satu persatu dilepasin. Bayangkan seperti melepaskan ke udara. Pemirsa juga melakukan melepaskan ke udara di kamar. Semua satu persatu. Lepasin satu-satu. Lepasin ya? Satu-satu. Ikhlasin ya, rela ya. Bentar. Oke, ambil lagi. Sampai perasaannya lepas. Oke, ambil lagi. Sekarang guntingnya mana gunting? Oke, gunting lagi Gunting satu-satu. Saya mengikhlaskan, Ini saya mengikhlaskan perasaan Oke, saya. nah pemirsa melakukan Lepasin juga satu-satu. melepaskan perasaannya sehingga melepaskan membayangkan perasaan itu saya. dilepaskan satu persatu. Ini bisa dilakukan dalam dibayangin jangka ya, waktu Mbak. 3 menit dan ini selesai. Sebenarnya ketika aku melepasin aku juga ngerasa lebih happy karena ngeliat balon-balon terbang ini kayak seneng. Lagi. Oke.
Oke, baik. Terakhir nih, perasaan kecewa saya. Sebenarnya gini, kenapa sih pemirsa Toto kita mengajak Anda untuk melepaskan semua emosi negatif yang ada, terutama untuk kalian wanita yang bekerja. Ya. Karena entah kenapa wanita yang bekerja dan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga itu yang sering mengalami konflik internal. Betul sekali. Dan terlihat akhirnya ya di sini hanya ibu ini yang memang masih dirundung masalah. Kenapa? Yang lain udah ngelepasin, dia masih nulis aja. Oke. Ya ini ibu dari tadi nempel. Kita Hanya yang satu ini diputing. jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahasana basi. Tuh, lepasin lagi. Siapa sih wanita yang mendapatkan julukan Iron Lady? Pasti udah banyak yang tahu kan? Lahir dengan nama Margaret Roberts pada tanggal 13 Oktober 1925 dan biasa dikenal dengan nama Margaret Thatcher. Tak lepas dari gayanya, baik dalam memimpin partai konservatif maupun menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris 1979 sampai 1990. Awalnya, julukan Iron Lady atau wanita besi diberikan oleh wartawan militer asal Uni Soviet Kapten Yuri Gavrilov. Saat itu, Thatcher konsisten menentang Uni Soviet dan komunisme.